Semakin kesini teknologi kian berkembang, namun ternyata seringkali dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Korban penipuan dengan modus mengklik link phishing. Bahaya phishing. Korban phishing. Setelah melihat cuplikan tadi, mengapa keamanan internet begitu krusial? Di tahun 2026, kita hidup di era di mana konten adalah mata uang utama. Para kreator, bisnis kecil, hingga perusahaan besar, kian menggunakan internet bukan lagi sebagai pendukung, melainkan sebagai fondasi utama hidup dan karir kita. Namun di balik semua itu, ada sebuah paradoks. Semakin kita terhubung, semakin kita terekspos. Di balik kemudahan kolaborasi, global dan monetisasi, konten yang instan terdapat sisi gelap. Digital yang berkembang jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Inilah alasan mengapa di tahun 2026, keamanan internet bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan utama dalam hidup yang krusial. Statistik menunjukkan krisis yang bersembunyi di balik layar. Mari kita bicara angka, agar kita sadar betapa nyatanya ancaman ini. Di Indonesia saja, situasinya sangat mengkhawatirkan. Volume serangan hingga pertengahan 2025, BSSN mencatat lebih dari 3,6 miliar anomali serangan cyber. Itu artinya, ada ribuan upaya serangan setiap detiknya. Kerugian finansial, OJK dan IASC melaporkan kerugian akibat penipuan digital hingga Mei tahun 2025 telah menembus angka hingga 2,6 triliun rupiah. Ini bukan sekedar angka di kertas, ini adalah uang masyarakat yang hilang akibat celah dari keamanan. Kebocoran data. Data dari Shark menunjukkan tren kebocoran data yang masif. Rasio kebocoran di Indonesia mencapai 41 dari setiap 100 orang. Data pribadi kita, nomor KTP, data finansial, hingga akses akun, kini menjadi komoditas yang diperjualbelikan di dark web. Seperti cuplikan di awal, serangan phishing tetap menjadi senjata paling mematikan. Tahun 2024 saja tercatat lebih dari 26 juta kasus phishing. Ingat, pelaku tidak lagi asal sebar link. Dengan AI, mereka bisa membuat email atau pesan yang meniru gaya bicara sahabat atau mitra bisnis Anda secara sempurna. Yang selanjutnya, keamanan cyber. Bukan soal menjadi ahli IT, tapi soal membangun kebiasaan. Jangan pernah menganggap remeh MFA atau multi-factor authentication. Jangan sembarangan mengklik tautan dan selalu verifikasi ulang setiap permintaan data yang masuk. Nah, selanjutnya, apa sih yang kalian tahu tentang jejak digital? Jadi, jejak digital itu adalah semua aktivitas yang kita lakukan di internet, seperti menyukai postingan, mengunggah foto, memberikan komentar, atau bahkan pencarian di internet. Jejak digital itu penting untuk diperhatikan karena informasi yang sudah terlanjur tersebar di internet seringkali sulit dihapus sepenuhnya. Oleh karena itu, apapun yang kita posting atau yang kita lakukan di internet akan menjadi reputasi kita di masa depan nanti. Nah, untuk mengelola jejak digital yang baik, kita perlu berpikir sebelum mengunggah sesuatu, menjaga informasi pribadi, dan menggunakan pengaturan privasi pada media sosial. Nah, selain itu, kita juga harus menghindari oversharing, yaitu kebiasaan terlalu banyak membagikan informasi pribadi di media sosial. Nah, apa aja sih contohnya? Contohnya seperti membagikan alamat rumah, membagikan nomor telepon, atau lokasi secara langsung. Karena oversharing itu bisa menimbulkan berbagai resiko, seperti pencurian identitas, penipuan online, hingga gangguan terhadap privasi dan keamanan pribadi diri kita atau diri kalian sendiri. Oleh karena itu, sebelum membagikan sesuatu di internet, kita perlu mempertimbangkan nih, apakah informasi tersebut aman untuk diketahui banyak orang atau tidak. Karena sebagai pengguna internet, kita perlu menerapkan prinsip think before you post, atau berpikir sebelum mengunggah. Pastikan informasi yang dibagikan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi, untuk kesimpulannya, jejak digital adalah bagian dari hidup kita di dunia digital yang dapat bertahan lama. Karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial agar informasi pribadi kalian tetap aman dan terjaga. Nah, selanjutnya, dalam penggunaan layanan digital, keamanan data pribadi adalah hal yang sangat penting. Nah, ini juga berkaitan dengan topik yang saya bahas, yaitu bagaimana sih perlindungan data bisa menjaga kepercayaan kita sebagai konsumen. Di sini saya akan berbagi 3 cara praktis untuk melindungi akun dan data pribadi kalian. Nah, yang pertama itu
mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Yang kedua, menggunakan pengelola kata sandi. Yang ketiga, cara mengenali dan menghindari tautan palsu. Yang pertama, verifikasi 2 langkah atau 2FA. Apa sih itu? Ini adalah lapisan keamanan tambahan. Nah, jadi selain kita memasukkan kata sandi, nah kita juga itu butuh kode khusus yang dikirim ke HP atau email. Bagaimana sih cara mengaktifkannya? Nah, yang pertama itu masuk ke menu pengaturan keamanan di akun kamu. Terus yang kedua, pilih opsi verifikasi 2 langkah atau 2FA itu. Yang ketiga, pilih cara menerima kode seperti lewat SMS, aplikasi autentikator, ataupun email. Dan yang keempat itu, ikuti langkah terus sampai konfirmasi sampai selesai. Nah, ini tuh sangat bermanfaat. Jadi, meskipun ada orang yang tahu kata sandi kita, dia itu tetap tidak bisa masuk tanpa kode khusus yang kita buat, kode khusus tersebut. Yang kedua itu penggunaan password manager. Nah, ini adalah pengelola kata sandi. Nah, seringkali kita itu membuat kata sandi yang mudah ditebak atau menggunakan yang sama di semua akun. Nah, ini itu sangat beresiko. Apa sih fungsinya? Nah, alat ini menyimpan semua kata sandi kamu dengan aman. Bahkan bisa membuatkan kata sandi yang panjang dan sulit ditebak secara otomatis. Jadi kamu itu hanya perlu mengingat satu kata sandi utama untuk membuka alat ini. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya itu? Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, kalian itu unduh aplikasi pengelola kata sandi terpercaya. Yang kedua, buat kata sandi utama yang kuat. Yang ketiga, masukkan data akunmu ke dalamnya. Yang keempat, aktifkan fitur pengisian otomatis agar lebih mudah saat masuk ke akun. Contoh yang sering dipakai, misalnya kayak Bitwarden, Google Password Manager, ataupun KeePass. Terus, cara mendeteksi tautan palsu. Ini yang ketiga ya, cara mendeteksi tautan palsu. Nah, jadi udah agak aneh ya teman-teman, penipuan sering terjadi lewat tautan yang dikirim lewat pesan ataupun emailnya. Tujuannya udah tau lah, biasa mencuri data login ataupun mencuri informasi pribadi kita. Nah, bagaimana sih cara kita mengenalinya? Nah, yang pertama itu cek alamatnya. Pastikan nama situsnya itu benar. Contoh seperti shopee.co.id. Nah, itu asli. Tapi kalau misalnya shopee.keriling.com ataupun shopee.login.net, nah itu biasanya palsu. Jadi, terus yang kedua itu perhatikan. Biasanya ada tanda gembok di sebelah alamat situs. Nah, atau tanda koneksi aman. Dan yang ketiga itu jangan tergesa-gesa. Jadi jika ada pesan mendesak seperti akun Anda akan diblokir segera. Nah, itu seringkali tanda penipuan teman-teman. Jadi jika ragu, ketik sendiri alamat situsnya di peramban. Jangan klik langsung tautan yang dikirim orang lain. Jadi ketiga cara ini sederhana tapi emang sangat ampuh untuk menjaga keamanan data pribadi kita. Jika kita bisa melindungi data sendiri dan memilih layanan yang aman, ya maka kepercayaan kita terhadap bisnis digital juga akan terjaga. Jadi sesuai dengan pembahasan saya. Oke, di 3 pembahasan sebelumnya, kita sudah membedah banyak hal. Mulai dari ngeri-ngeri sedapnya statistik serangan cyber, lalu pentingnya mengamankan akun dengan 2FA dan password manager, hingga cara mengelola jejak digital agar tidak terjebak oversharing. Nah, di video keempat ini, kita akan melengkapi perjalanan tersebut dengan masuk ke area yang tidak kalah krusial, yaitu
tentang bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Oke, hari ini kita akan membahas etika berkomentar. Cara nyata melawan cyberbullying dan merangkum seluruh kerangkaian edukasi kita menjadi satu kesatuan. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita lakukan setiap hari, yaitu berkomentar. Kolom komentar itu seperti ruang publik. Kita bebas berpendapat, tetapi ada batas yang sangat jelas antara memberikan kritik yang membangun dengan sekadar meluapkan kebencian atau menghujat. Nah, menjaga etika berkomentar itu sebenarnya cukup sederhana. Kuncinya adalah kritik karyanya, bukan fisik atau orangnya. Nah, kalau kamu tidak sependapat dengan sebuah konten, sampaikan argumenmu secara logis tanpa harus menyerang suku, ras, agama, dan ranah pribadi sang kreator. Ingat, ketikan jempol kita adalah cerminan dari kepribadian kita sendiri gitu. Nah, sebelum kamu menekan tombol kirim, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau kalimat ini diucapkan langsung ke muka saya, apakah saya akan sakit hati? Jika jawabannya iya, hapus komentar itu dan tulis ulang dengan kalimat yang lebih bijak. Lalu, ketika etika berkomentar tadi diabaikan, ia akan bermutasi menjadi sebuah tindakan kejam yang bernama cyberbullying atau perundungan cyber. Ini bukan sekadar bercandaan internet atau risiko jadi orang terkenal. Dampak psikologis bagi korbannya itu cukup sangat nyata, mulai dari hilangnya rasa percaya diri, stres, hingga depresi berat. Lalu, apa yang kita lakukan jika kita melihat atau bahkan mengalami cyberbullying? Nah, yang pertama, jangan dibalas, karena membalas pelaku dengan makian hanya akan memperpanjang konflik dan memberikan kepuasan yang mereka cari gitu. Nah, lalu yang kedua, simpan bukti, lalu ambil tangkap layar atau screenshot komentar atau pesan rundungan tersebut sebagai bukti konkret. Lalu yang ketiga, gunakan fitur blokir dan laporkan. Nah, jangan ragu menggunakan fitur blok dan report yang ada di semua platform media sosial untuk membisukan akun-akun beracun. Lalu keempat, jadilah pembela, bukan penonton. Jika melihat seseorang dirundung, jangan diam saja atau ikut tertawa. Kirimkan pesan dukungan secara pribadi atau DM kepada korban agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian menghadapi ini. Oke, teman-teman, jika kita rangkum kembali seluruh perjalanan edukasi kita dari awal hingga video keempat ini, ada sebuah kesimpulan besar yang harus kita sadari. Nah, di tahun 2026, kita hidup di era di mana konten adalah mata uang utama dan internet telah menjadi fondasi utama hidup serta karir kita. Namun, semakin kita terhubung, semakin kita terekspos oleh berbagai macam ancaman cyber yang cukup berkembang sangat cepat. Ancaman itu sangat nyata, mulai dari miliaran anomali, serangan cyber, lalu kerugian finansial yang cukup masif akibat penipuan digital, dan maraknya kebocoran data pribadi hingga serangan phishing berbasis AI. Nah, oleh karena itu, kita wajib melindungi akun kita dengan membangun kebiasaan proteksi diri. Aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA, lalu gunakan password manager yang terpercaya, serta selalu jeli mendeteksi dan menghindari tautan palsu. Nah, di sisi lain kita juga harus sadar bahwa semua aktivitas internet kita itu membentuk jejak digital yang sulit dihapus dan mempengaruhi reputasi masa depan. Batasi kebiasaan oversharing, data sensitif, dan terapkan prinsip think before you post. Kesimpulan akhirnya adalah perlindungan teknis pada data pribadi akan menjaga kepercayaan kita dalam ekosistem digital. Tetapi etika dan cara kita melakukan sesama pengguna di kolom komentar itu adalah yang menjaga kemanusiaan kita di dunia maya. Mari kita jadikan dunia internet sebagai ruang yang aman, produktif, dan saling mendukung. Perlindungan data dimulai dari sistem keamanan kita, dan kenyamanan digital mulai dari jempol kita sendiri. Terima kasih banyak sudah mengikuti seluruh seri naskah edukasi ini. Sampai jumpa, stay safe dan stay positif. Thank you.